傻吗？尽快撤出！我都不会怪你，那我帮你一把。才知道自己使用的眼神冰，抓来后不肯臣服。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-159. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 158. Kemarin acara perkenalan Lao Feng telah dimulai, yang mana semua orang dari perusahaan alam semesta telah berkumpul untuk menyambut kehadiran Lao Feng. Tidak lupa beberapa orang dari kekaisaran juga hadir, karena posisi Lao Feng sangatlah tinggi di antara mereka. Dari pertemuan itu, Lao Feng telah mendengar adanya beberapa perselisihan yang terjadi. Di sini Lao Feng pun mempertemukan Yin Suhou kepada Hong, yang ternyata bukan dia yang ingin menghentikan kedekatan Hong dengan Jixing, melainkan gurunya yang bernama Hua Lingwang. Dia merupakan sosok yang kuat, meskipun tidak sekuat Ruyan, tapi kemampuannya dalam teknik ilusi begitu menakutkan. Dia akan memberikan kesempatan kepada Hong. Selama dia bisa melewati ilusi yang dirinya ciptakan, maka Hong akan dia izinkan menikah dengan Jixing. Sebenarnya Jixing sempat menahan hal tersebut, karena ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun Hong tidaklah takut dan tetap memutuskan untuk pergi menantang ujian tersebut. Di sini Hong langsung diuji dengan beberapa kenangan masa lalunya, dan juga harus membuat keputusan yang berat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat Huang Lingwan, di dalam ilusi Hong telah bertemu dengan Yoru, murid yang dirinya sayangi. Karena bagaimanapun dialah yang selalu merawat dan melindunginya. Hong sudah menganggap Yoru sebagai anaknya sendiri, karena bagaimanapun dia sudah menyelamatkannya sejak kecil. Setelah melewati segala ilusi yang diciptakan oleh Hua Lingwan, Hong pun keluar. Jixing pun segera memeluk Hong dengan penuh kebahagiaan. Akan tetapi Huang Lingwan masihlah belum memutuskan apakah mereka bisa bersama atau tidak. Seketika saja Jixing pun mendorong Hong dan bersiap untuk bertarung dengannya. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Sepertinya ilusi Huang Lingwan masihlah belum berhenti. Dia tidaklah mau membiarkan Hong berhasil begitu saja. Jadi Huang Lingwan akan meningkatkan ilusinya. Dia menjadikan Jixing sebagai target apakah Hong bisa mengatasi masalah itu. Tentu apa yang terjadi di dalam sana bisa dilihat oleh Lao Feng. Dia tahu kalau mental Hong seharusnya cukup kuat untuk bisa mengatasi ilusi itu. Namun berhadapan langsung dan apa yang dia cintai mungkin akan terlalu sulit. Terlebih lagi pertarungan di dalam ilusi itu antara dia dengan Jixing. Bisa saja itu mengubah perasaan Hong kepada Jixing. Untuk Jixing sendiri mencoba berbicara dari hati agar Hong bisa menyelesaikan ilusi di hadapannya. Karena bagaimanapun dia yakin hati mereka telah menjadi satu. Perlahan-lahan Hong pun mulai mampu melawan. Namun Huang Lingwan meningkatkan ilusinya dengan menghabisi Jixing tepat di hadapan Hong, yang tentu saja membuat dirinya menjadi semakin tertekan. Terlebih lagi Huang Lingwan mengubah pemandangan tersebut yang seakan-akan Hong lah yang menghabisi Jixing. Tentu ini akan membuat mental Hong terganggu. Tidak hanya itu saja, Hong telah dibuat sedih karena melihat Jixing menghabisi dirinya sendiri. Hua Lingwang yakin betul kalau Hong telah gagal dalam ujian itu. Maka karena itulah dia pun akan pergi. 无关幻境，直接。我都不会怪你，那我帮你一把。
Semua orang yang menyaksikan hal ini merasa sedih karena Hong harus gagal, termasuk juga Jixing. Akan tetapi air matanya itu telah terhubung pada hati Hong. Perlahan-lahan mentalnya pun mulai bangkit karena bagaimanapun cintanya kepada Jixing tidaklah bisa dihancurkan dengan ilusi. Hong sadar kalau Huang Liwan mengganggu dirinya dengan emosi. Namun cinta yang dia miliki kepada Jixing sangatlah besar, tidak mungkin bisa dihancurkan dengan ilusi ciptaannya. Hong mengakui kalau dia tidaklah mengerti apa itu cinta sejati. Hingga ketika bertemu dengan Jixing, ia akhirnya bisa melihat dengan jelas semuanya. Hong pun terus melangkah dan akhirnya dia pun telah berhasil juga menemukan pintu keluar. Jixing pun segera memeluk Hong. Para senior Jixing juga senang melihat keberhasilan dari Hong. Sedangkan Jixing dan Hong mulai saling berpelukan. Pemandangan ini membuat Lo Feng senang. Sedangkan Hua Lingwan sudah tidak mau mengganggu hubungan mereka. Namun yang pasti dia meminta Jixing untuk tidak melupakan latihannya. Dengan begini Hong dan Jixing pun bisa tenang. Setelah masalah ini selesai, Hong dan Lo Feng pun mulai pergi ke kapal klan otomat. Di sana Dylan sudah menunggu kedatangan tuannya. Hong berterima kasih karena berkat bantuan Lo Feng dia bisa bertemu dengan Hua Lingwan dan menyelesaikan ilusi yang dia berikan. Selain itu, Hong juga telah mendapatkan surat undangan untuk menghadiri camp pelatihan elit khusus. Lo Feng memberikannya selamat dan meminta Hong untuk membuat namanya sendiri agar bisa dikagumi oleh banyak orang. Tapi Hong masihlah kepikiran tentang Yin Su Hao dan meminta Lo Feng untuk berhati-hati. Lo Feng paham dan Denny penasaran tentang 18 ilusi yang dihadapi olehnya karena Lo Feng sangatlah khawatir kepada Hong. Hong mengakui kalau dirinya memang merasa kesulitan, namun dia masihlah bisa mengatasi semua itu. Lo Feng pun lega dan melihat Hong yang baik-baik saja. Jadi dia akan fokus dalam melakukan tugasnya sebagai utusan. Lo Feng pun mulai melakukan perjalanan yang mana hanya sebentar saja, namun sudah banyak masalah yang dia selesaikan. Yin Su Hao menjadi kesal karena Lo Feng benar-benar di luar perkiraan mereka. Bahkan masalah yang seharusnya dia selesaikan agar mendapatkan uang malah diselesaikan oleh Lo Feng. Awalnya Yin Su Hao mengira Lo Feng hanyalah murid biasa saja, karena di pesta itu dia hanya diam-diam saja dan mungkin menyuruh orang lain dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi Lo Feng langsung turun tangan. Saat ini mereka masihlah bisa tenang karena Lo Feng tidak memiliki bukti apapun atas kejahatan mereka. Yin Su Hao akan memanfaatkan hal ini untuk bisa membuat Lo Feng terus bekerja saja. Nah, kita pun diperlihatkan dengan serangga Zek yang tengah melakukan sesuatu, yang mana mereka mungkin tengah melakukan pencarian di mana anggota mereka yang lain. Dan terlihat kalau ada mata-mata yang sudah mereka tugaskan di Gunung Naga Hitam. Sosok pemimpin serangga Zek pun meminta untuk mengatasi kendala yang terjadi. Berpindah kepada Lo Feng dan yang lainnya. 好，这么快翻脸不认人了？哼，你傻吗？ 尽快铲除。 Mereka tengah menyambut kedatangan dari Master Jujian. Dia menanyakan masalah yang terjadi pada klan Monster Tanduk Emas karena bulan lalu mereka telah melakukan protes yang menyebabkan kerugian pada area pertambangan. Yin Su Hao meminta maaf karena kurang cepat mengatasi masalah itu. Babata memberitahu Lo Feng kalau suku Monster Tanduk Emas dulu adalah klan tersembunyi. Namun keberadaan mereka perlahan-lahan diketahui oleh umat manusia dan mereka pun mulai patuh kepada umat manusia. Mereka berbentuk batu dan menggunakan batu sebagai bahan konsumsi mereka. Tenaga mereka sangat besar, namun baru-baru ini ada hal yang terjadi hingga mereka tidaklah puas kepada umat manusia. Babata juga menjelaskan kalau klan Monster Tanduk Emas juga memiliki agama. Jika Lo Feng bisa memahami apa yang ada di pilar batunya, maka dapat meningkatkan kultivasinya. Perusahaan juga telah membawa beberapa orang hebat dari suku batu dalam ikut perang menyerang serangga Zek dan para monster. Lo Feng paham kalau klan Monster Tanduk Emas dijadikan sebagai garda terdepan. Tapi Babata tidaklah membenarkan hal itu, karena jika ingin mendapatkan kebebasan, maka tentu harus menunjukkan kalau mereka itu pantas. Yin Su Hao menganggap kalau klan Monster Tanduk Emas begitu polos. Begitu mereka membuat kesalahpahaman kecil, maka akan menjadi tidak terkendali. Tapi Lo Feng tahu kalau ini adalah ulah dari Yin Su Hao, karena dia itu begitu rapat dalam menyembunyikan rahasianya.
pasti ada celah yang dapat dia cari agar bisa menemukan apa yang telah dia perbuat. Yin Suho menyarankan seseorang untuk pergi ke benua Lao Suo untuk menunjukkan ketulusan mereka dalam mengatasi konflik yang terjadi. Orang itu tidaklah boleh kuat namun memiliki status yang tinggi, dan orang itu tentu tidak bukan adalah Lao Fang. Yin Suho sengaja melakukan hal itu agar Lao Fang bisa mengatasi masalah besar. Lao Fang akan mencoba untuk mengikuti alur yang mereka telah buat. Master Jujian pun memuji inisiatif Lao Fang, karena dengan kepergiannya ke sana akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Master Jujian menantikan kemenangan Lao Fang. Alasan Lao Fang pergi adalah untuk melihat monumen suci milik klan monster tanduk emas. Terlebih lagi di masa depan, Lao Fang membutuhkan beberapa relasi untuk bisa mengatasi orang-orang ini. Yin Suho pun kembali menjadi kesal karena Lao Fang bertindak di luar rencananya. 可以找个合适的人选。那不知好，罗把峰，那座圣杯。我期待你的看。 Xin pun berpindah ke benua Lao Shou. Kali ini Lao Fang menggunakan kapal meteoroidnya. Kehadiran Lao Fang telah disambut oleh pemimpin menara tanduk emas bernama Wenbu Youyang. Lao Fang sangat terpukau dengan benua terapung itu karena sangat langka di alam semesta. Di benua Lao Shou telah diisi oleh orang-orang kuat yang mampu mengendalikan kekuatan roh. Mereka mengubah kekuatan untuk membentuk sebuah senjata dan benua ini untuk bisa melindungi diri mereka dari bahaya alam semesta. Wenbu Youyang mengajak Lao Fang untuk mengikutinya. Baru saja masuk, Lao Fang telah melihat pertarungan yang terjadi. Ini karena suku tanduk emas harus meningkatkan kekuatannya untuk bertarung setelah mencapai usia dewasa. Kekuatan mereka jauh berkembang ketika mengalami pertarungan, karena jika terus mengandalkan orang lain, maka mereka tidak akan bisa sekuat sekarang. Babata memuji pemikiran mereka. Lao Fang pun mendatangi Wenbu Youyang. Dia mengakui kalau peraturan yang dibuat manusia memang ada yang tidak adil. Jadi alasan Lao Fang kemari adalah untuk mengubah beberapa hal. Lao Fang berharap dan perubahan terjadi dapat membuat para tetua lebih percaya kepada umat manusia. Lao Fang tahu kalau klan ini pemarah namun sopan dan terkendali. Jadi harus ada kemauan untuk bisa mengubah mereka. Lao Fang dan yang lainnya pun akhirnya telah tiba di salah satu dunia terapung. Terlihat kalau di sini ada seorang pria yang berlari dengan begitu kencang. Ia meninggalkan rekan-rekannya dengan begitu cepat. Di tengah pelarian pria itu, kita pun diperlihatkan kepada sosok yang sangat besar. Kembali kepada Lao Fang yang telah tiba dan menjadi perhatian para warga di sana. Bagi mereka, Lao Fang tidaklah pantas menjadi utusan karena kemampuan yang dia miliki tidaklah sehebat yang mereka kira. Lebih lagi, klan tanduk emas ini masihlah kesal dengan ulah umat manusia yang bersikap tidak adil. Dan kedatangan Lao Fang kemari, mereka pun bersemangat untuk bisa menantangnya bertarung. Akan tetapi Lao Fang tetap tenang dan tidaklah menanggapi apa yang mereka katakan. Hingga akhirnya Lao Fang pun diberitahu tentang sebuah patung besar yang merupakan tetua terhebat dalam sejarah suku tanduk emas. Dia bernama Shirodo. Lao Fang pun memberikan hormat dengan gerakan klan tanduk emas. Dia bisa tahu karena telah melakukan penelitian sebelum datang kemari. Lao Fang juga tahu tentang kekuatan Shirodo yang juga menggunakan Yansan Apraman, yang juga adalah ciptaannya. Akan tetapi di sini Lao Fang dikejutkan dengan kemunculan sosok monster yang adalah penghuni lautan bintang. Monster ini adalah salah satu keturunan dari generasi teratas Behemoth penghancur. Dia memang diikat namun menolak untuk dikendalikan. Yuan Lao bahkan menggunakan susun pengikat rantai untuk menahannya. Lao Fang yang menatap monster ini seketika saja ditatap balik olehnya. 大的元老希罗多。来之前我做了一番功课，才知道自己使用的衍神兵。抓来后不肯臣服。 Lao Fang mengaku kalau binatang ini memang memiliki kebanggaan tertinggi. Bahkan dia menolak menjadi hewan peliharaan. Para tetua memanfaatkan monster ini untuk membantu para anggota suku agar bisa naik tingkat. Dengan begitulah mereka bisa saja mencapai tingkat abadi. Babata memberitahu kalau monster ini menggunakan metode rahasia seperti menghentikan waktu. Bahkan rambutnya sendiri mengandung kekuatan hukum waktu. Ini adalah kesempatan Lao Fang untuk melahirkan klon terakhirnya. Nah, sosok Yuan Lao juga telah melarang siapapun untuk mendekati manusia. Tapi sepertinya orang-orang suku sudah begitu kesal kepada umat manusia dan tidaklah peduli dengan larangan tersebut.
Lo Fang tidaklah mau meladeni mereka karena tujuannya adalah kuil Yuan Lao agar bisa berbicara dengan para tetua. Perkataannya membuat orang-orang ini kesal dan malah kembali menantang Lo Fang. Keributan pun semakin menjadi-jadi karena mereka ingin bertarung dengannya. Bahkan Dailan segera mengamankan Lo Fang karena bisa saja dia ini diserang. Sesaat kemudian sosok besar pun datang. Tapi dia tidak ingin menantang Lo Fang karena ada sosok bernama Kabu yang datang untuk menghentikan perselisihan yang terjadi. Kedatangannya pun seketika saja membuat situasi hening. Lo Fang pun mendatanginya. Tetua Kabu memberitahu kalau Lo Fang adalah utusan khusus dan adalah orang penting dalam umat manusia. Dia datang kemari untuk mengatasi masalah mereka. Jadi sebagai teman baik umat manusia, mereka harus mendengarkan Lo Fang. Tapi salah satu orang menganggap manusia telah memperbudak mereka. Tapi Kebu segera menghentikannya dan meminta untuk tidak berkata seperti itu. Nah, salah satu pria bernama Benli menjadi begitu kesal dan sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia pun maju untuk menantang Lo Fang. Dia harus menerima tantangan ini jika dia mau bertemu dengan para tetua. Kebu mencoba menahannya dan meminta Belin untuk memikirkan saudaranya. Lo Fang diberitahu kalau sosok Belin ini setidaknya sudah berhasil melewati tahap 9 jembatan Tongtian. Lo Fang paham dan merasa tertarik kepada klan binatang tanduk emas karena mereka berpikir dirinya sombong. Jika Lo Fang menunjukkan kemampuannya di sini, mungkin dia akan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Tapi Babata menahannya sebab Lo Fang hanya mampu mencapai lantai 7 jembatan Tongtian. Jadi berdasarkan kekuatan, Belin jauh lebih unggul. Terlebih lagi, tubuh mereka sangatlah keras. Meskipun begitu, Lo Fang tetap kokoh pada keputusan awalnya untuk menerima tantangan Belin, yang membuat semua orang menjadi bersemangat. Setelah pertarungan ini, Lo Fang menginginkan selai rambut dari binatang hantu. Belin tidaklah mempermasalahkan syarat yang dia berikan. 元老神功一脉飞床，飞床的法则感悟，金角族群以实力为尊，可使大人有利于调和两族矛盾。决斗后，我可否取走一？我应战。 Nah, sayang sekali pertarungan ini akan tertunda sampai minggu depan, sebab episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Fang akan melakukan pertarungan dengan Belin, yang mana terlihat mereka saling menggunakan kekuatan mental yang mereka miliki. Selain itu, Lo Fang juga akan beradu kekuatan dengan binatang hantu dan menggunakan tubuh klan monster tanduk emasnya, karena bagaimanapun dia menjadikannya sebagai klon terakhir milik Lo Fang. Di sisi lain, Lo Fang juga telah menemui seorang tetua untuk mengajukan beberapa idenya. Akan tetapi tetua ini sepertinya menolak apa yang Lo Fang minta. Bahkan dia langsung membuang surat yang Lo Fang berikan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.